Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lukman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah ini. Sebuah sekolah yang berwawasan global tetapi tidak lepas dari budaya lokal. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Di sekolah kami masih cenderung memanfaatkan, menitik beratkan tata tertib untuk menerapkan kedisiplinan. Yang mana, sebagaimana dalam pemahaman yang sudah saya dapatkan dari modul mengenai budaya positif, bahwa di modul tersebut saya telah mengalami pengalaman belajar yang bermakna mengenai konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan kaitannya dengan materi sebelumnya. Yang pertama tentang disiplin positif. Selama ini kita memahami bahwa disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mencapai ketaatan. Kita cenderung mengasosiasikan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, salah satunya mengacu pada kata tertib. Selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Berdasarkan teori Gozen, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, materi mengenai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dipilih oleh guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana tingkatan paling bawah adalah merupakan tingkatan paling tinggi. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar. Dari modul ini saya belajar bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang bersifat fisiologis, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi, yang mana tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan adalah sebagai berikut, yang mana judul aksi nyatanya yaitu menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, berkolaborasi menumbuhkan budaya positif dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Tujuannya adalah sebagai berikut, dan ini adalah tolok ukur keberhasilan dari aksi nyata yang akan saya lakukan. Kemudian, animasi tindakan yang dilakukan, yaitu yang pertama menyusun rancangan, menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah, dan seterusnya. Dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Saya melaporkan rancangan aksi nyata yang sudah disusun sekaligus meminta izin kepada atasan. Guru penggerak mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah, yang mana dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada salah satu tugas yang harus saya lakukan, yaitu pertama melakukan aksi nyata terkait pemahaman yang sudah saya dapatkan pada modul tersebut, dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan di kelas terkait bagaimana mengamalkan praktik baik tentang budaya positif. Nah, setelah itu ada tugas yang kedua, yaitu saya dituntut untuk melakukan diseminasi terkait
terkait pemahaman dan aksi nyata yang sudah saya lakukan kepada rekan sejawat di sekolah. Mungkin saya akan menyampaikan koordinasi sekaligus memohon izin kepada Bapak bahwa insya Allah saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis, Pak. Jadi yang pertama mungkin saya ingin meminta izin kepada Bapak, yang kedua meminta respons Bapak terhadap kegiatan tersebut seperti apa? Dari saya sebagai kepala sekolah dengan kegiatan CDP ini Bapak mengizinkan karena itu adalah suatu kegiatan yang positif untuk kelangsungan implementasian sekolah. Jadi saran Bapak, tolong dalam kegiatan CDP ini dilaksanakan seperti baiknya, kemudian bisa diimplementasikan pada rekan-rekan kita siswa agar CGPT memiliki kualitas yang maksimal di dalam menjalankan tugas. Mungkin itu saja dari Bapak, tidak panjang lebar yang bisa sampaikan rekomendasi dan diizinkan. Terima kasih Pak untuk izin dan rekomendasinya. Insya Allah kegiatan tersebut akan segera saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat restu dari kepala sekolah, saya kemudian menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata dan diseminasinya. Lalu, melaksanakan aksi nyata. Oke,
tadi. Dari peraturan ini kita akan membuat beberapa keyakinan kelas. Maksimal 5 lah ya. Maksimal 5. Dari 13. Kira-kira ada yang sama nggak? Coba dibaca oleh Neng. Baca bareng-bareng deh. Baca bareng-bareng dalam hati ya. Kira-kira yang sama yang mana? Kalau kita munculkan satu keyakinan kelas. Yang pertama nih, tidak boleh. Kira-kira sama dengan mana? Tidak boleh. Lalu berisik sama nggak? Mirip ya? Tidak boleh artinya mengganggu orang lain kan? Kalau berisik mengganggu orang lain nggak? Oh, berarti itu sama. Terus apa lagi? Demi kelas sama nggak? Sama ya? Masih ganggu orang lain ya? Betul nggak? Satu, dua, terus empat. Kalau mau sama ganggu orang lain? Ganggu ya? Oke. Yang keempat, yang kelima? Terus yang keenam? Kalau makan, ganggu orang lain nggak? Ganggu orang lain nggak? Iya ya? Iya ya? Baru lagi bicara di sini ya, Bapak lagi ngajar gini. Tiba-tiba kalian makan, kira-kira mau di Bapak nggak? Ya, berarti nggak sama dengan yang kemarin. Itu apa lagi? Baik, perhitungan. Sama nggak yang kemarin? Maksudnya sama nggak? Sama ya? Yang ini berarti baik kan? Oke. Selanjutnya, saya menghormati. Tiga-tiga belajar. Saya lingkungan, jaga lingkungan, tidak berkata kasar. Banyak yang sama ya. Baik, sekarang kita teruskan. Kira-kira tidak boleh, tidak berisik, tidak tidur di kelas, tidak buang sampah, tidak boleh makan di kelas, tidak bersedia. Kira-kira kalau diambil satu nilai yang mana? Tidak boleh. Harapannya ganti dengan yang positif. Bukan tidak, tetapi misalnya ini loh, saling. Kalau saling menghargai, sama dengan tidak memberi nggak? Sama ya. Oke, kalau saling menghargai bisa diamalkan dengan apa aja? Tidak boleh kan? Dan tidak berisi kan? Oke, berarti yang pertama sepakatnya apa? Itu ya, sebelum ya. Nah, ini keyakinan kelas kita sudah ada. Ada berapa? Satu. Siap dilaksanakan? Maka di bawahnya ada perilaku tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita lihat contohnya. Enggak. Kelihatan? Misalnya yang ini, hormat. Ada tindakan-tindakan yang kita tampak seperti dan tidak tampak seperti. Artinya yang tampak seperti itu yang dilakukan oleh kita, yang tidak tampak seperti berarti yang tidak dilakukan. Misalnya, kesepakatan hormat. Maka yang tampak seperti pertama datang tepat waktu. Berarti kita tampak seperti itu hormati. Jadi hormatnya itu tampak muncul dalam datang tepat waktu. Paham? Dari saling menghargai. Kira-kira tampak sepertinya apa? Ketika kita saling menghargai pada orang lain, apa? Ada lagi yang lebih cepat? Tidak boleh melawan kepada guru. Pak? Tidak boleh melawan kepada guru. Ya, kita akan bersama-sama merumuskan untuk mengenali kira-kira tugas saya itu apa, ya? Tugas saya itu apa? Yang bukan tugas saya itu apa? Yang tugas saya berarti harus dilakukan. Kalau yang bukan tugas saya berarti tidak dilakukan. Diabaikan. Paham? Baik. Sudah merumuskan masing-masing? Nah, Mulai dari hitungan 3, acungkan tangan yang mau menyebutkan pertama. 1, 2, 3. B. Ayo, Satria dulu. O.
Kamu dulu. Menghargai guru. Pak, Abi Pak. Kamu. Jar. Berhenti dulu. Pak. Berarti ekstrakurikuler. Abi Pak. Satu. Pak. Nah, Abi Pak, boleh sok apa? disiplin. Disiplin. Belajar. Siapa? Mencoba belajar siapa? Mencoba. Belajar dulu. Belajar. Nah, belajar. Apa? Bertanya. Ketika tidak paham, belajar, bertanya, mencoba. Hadir tepat waktu. Keyakinan kelas yang sudah dirumuskan bersama kemudian dituliskan dengan tulisan yang menarik, tulis tangan, juga di print, dan setelah itu dipampang atau ditempel di dinding kelas agar bisa disaksikan bersama dan bisa ditaati bersama-sama. Saya pelajari Bapak Ibu adalah tentang budaya positif. Saya juga beberapa kali sudah minta waktu ke Pak Kepala, misalnya saat kemarin dengan anak disesikan juga terkait budaya positif. Ketika saya masuk ke kelas juga disampaikan terkait pentingnya budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang nilai-nilainya dari nilai-nilai positif. Misalnya begini. Ketika kita berpikir tentang sekolah, maka orientasi pertama itu bukan berpikir kekurangannya, tapi harus berpikir pada aset. Jangan berpikir pada defisit itu kekurangan. Apa sih kelemahan sekolah kita? Nah, kalau di kebijakan, kalau di kesadaran budaya positif, yang pertama itu dipikirkan adalah apa nih kelebihan sekolah kita? Gitu. Kalau peraturan kan ada yang menghukum baru disiplin. Kalau nggak ada yang menghukum, balik lagi. Nah, si budaya positif itu disiplin positif mah bagaimana membayar si anak itu disiplin tapi disiplinnya mandiri. Maksud mereka itu begitu, Bapak Ibu. Jadi mereka itu bukan anak bebas keluyuran, tapi mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka belajar itu Bapak Ibu. Ketika anak melanggar itu jangan dulu menyalahkan anak, katakan tapi dikonfirmasi dulu ada kebutuhan anak yang ternyata belum terpenuhi. Sehingga ketika dia belum terpenuhi maka menyalurkan ingin memenuhi kebutuhannya kadang-kadang dengan melanggar itu. Ketika misalnya anak peduli, kadang-kadang membeli itu karena ada kebutuhan dia. Salah satunya kekuasaan. Dia belum diakui oleh teman-temannya atau oleh gurunya, sehingga dia merasa direndahkan misalnya oleh guru, sehingga dia justru responnya jadi melanggar sikap negatif. Sikap negatif katanya begitu. Tapi ini proses mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu pemicu untuk sedikit merubah mindset kita terkait merdeka diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Baik, sebelum dimulai mungkin kalian sudah mulai pegal. Bapak sedikit ice breaking dulu. Tahu angka 1? Angka 2? Angka 3? Siapa yang pegal lehernya?
kepalanya leher dari tadi berdiri terus gitu kan. Sedikit pegal, oleh sebab itu kita ice breaking dulu, menggerakkan kepala, menuliskan huruf atau angka 1, angka 2, angka 3 tapi pakai kepala. Siap ya? Baik. 1, 2, 3. Oke. Sekarang dibalik dari 3 dulu, 3, 2, 1, 3. 2, 1. Baik, sudah lumayan nggak pegal? Tepuk tangan dulu. Sekarang kita itu sedang deklarasi 3 dosa besar pendidikan, yaitu apa saja? 1, perundungan atau bully. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, intoleransi. Baik, Bapak ingin menyampaikan bahwa dengarkan. 3 hal ini sangat cocok dengan salah satu kebijakan dalam Merdeka Belajar, yaitu dikenal dengan disiplin positif. Dikenal apa? Disiplin positif. Untuk apa disiplin positif? Disiplin positif itu dihadirkan supaya sekolah kita menjadi lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Sekali lagi, Bapak ingin tanya, siapa yang butuh sekolah yang aman? Acungkan tangan. Oke. Siapa yang butuh kondisi sekolah yang nyaman? Baik. Ada yang tidak butuh sekolah yang aman? Sekolahnya banyak kekerasan, sekolahnya banyak tawuran, sekolahnya banyak perundungan. Ada nggak yang seperti itu? Sekolah kita mau seperti itu atau tidak? Maunya sekolah yang bagaimana coba? Aman, terus nyaman, terus apa lagi? Damai, terus apa lagi? Yopi ingin sekolah yang seperti apa, Yopi? Aman, terus apa lagi? Nyaman, bagus. Berarti semuanya sepakat bahwa kita butuh sekolah yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkannya itu tidak bergantung kepada orang lain. Yang menciptakan sekolah aman dan nyaman itu adalah diri kita sendiri. Kepala sekolah saja punya kebijakan sekolah aman dan nyaman, tapi murid-muridnya tidak bisa tercapai tidak? Tidak, tetapi harus diwujudkan bersama-sama. Kepala sekolahnya, gurunya, murid-muridnya, semuanya memimpikan sekolah yang aman dan nyaman. Diwujudkannya adalah dengan diterapkannya disiplin positif. Bagaimana disiplin positif? Dengarkan. Disiplin positif itu diwujudkan dengan kesadaran masing-masing bahwa kita harus disiplin tetapi tidak bergantung pada aturan. Disiplinnya bukan karena takut dihukum. Disiplinnya bukan karena ingin hadiah. Tetapi disiplinnya karena betul-betul kita merasa butuh untuk disiplin. Paham ya? Contohnya misalnya Rafka datang ke sekolah pagi-pagi bukan karena takut dihukum oleh Pak Ahmad, takut dihukum Pak Erik, tetapi Rafka ingin menghargai dirinya karena dia adalah seorang murid yang mana murid itu diantaranya harus datang tepat waktu. Paham? Fahmi tidak membuli temannya, tidak memukul, bukan karena Fahmi ingin dikasih hadiah atau Fahmi ingin takut dihukum, tetapi Fahmi merasa bahwa dia harus menghargai dirinya dan harus menghargai orang lain. Paham ya? Jadi kalau begitu, seluruh warga sekolah punya
punya pemikiran yang sama, punya kesadaran yang sama bahwa saya butuh sekolah yang aman, saya butuh sekolah yang nyaman, sehingga saya harus melaksanakan disiplin positif. Selanjutnya, dengarkan, ketika kita sudah tidak takut lagi pada hukuman, sudah tidak berharap lagi pada hadiah, maka kuncinya ada pada keyakinan sekolah. Sekali lagi, kuncinya apa? Keyakinan sekolah. Kalau di lingkup kelas berarti keyakinan kelas. Jadi di sekolah ada keyakinan sekolah, di kelas ada keyakinan kelas. Cung, yang kelasnya sudah punya keyakinan kelas. Oke, kelas 7A sudah ya. Kelas 7B sudah punya keyakinan kelas? Sudah ya, waktu itu sudah buat dengan Bapak. Kita punya keyakinan apa saja yang harus kita lakukan. Apa yang kita butuhkan supaya kelas kita jadi aman dan nyaman. Baik, untuk sementara mungkin itu sebagai pengantar terkait mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Paham ya? Nanti diperdalam lagi di kelas masing-masing. Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Erik untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu Bapak Ahmad ya. Baik, tadi sebelum Kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi selalu mengenai kurikulum merdeka, sudah ada gambarannya. Sekarang kita masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Karena di antara hal yang penting dari kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Mohon izin, apakah ada yang sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Sudah. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebijakan universal yang menjadi target kita dalam mencetak murid di kurikulum merdeka. Jadi tujuan akhir dari kurikulum merdeka adalah ingin mencetak murid yang memiliki karakteristik profil pelajar Pancasila. Kurang lebih kerangka berpikirnya seperti itu. Ada yang sudah paham atau minimal ingat deh profil Pancasila apa saja? Tapi di atas kita lewat dulu. Silakan, ada yang ingat satu apa, dua apa gitu? Beriman dan bertakwa Oke, karena jangan lupa saya punya ini untuk jembatan agar kita mudah ingat dengan bernyanyi. Kita nyanyi sambil les bridging Bapak Ibu ya. Dengarkan, siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Bapak kan gini ya? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif itu kan dimulai dari lihatan ya. Iya. Dari lihat, apa yang dilihat, oh ini menjadi inspirasi. Ini bernalar kritis. Jadi ada berapa dimensinya? 5. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Nanti di kelas saya suka bikin pakai lagu ini, anak-anak juga senang. Dan kita sambil menanamkan profil pelajar Pancasila. Jadi 1 kali mendayung, 2 3 pulau, daripada speaking ya kayak gitu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, sambil kita ngantuk, nanti kita tulis. Sambil kita ngantuk. Supaya nggak ngantuk. Kenapa begini? Karena Pancasila itu ada berapa? 5. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada
kemudian menjadi tujuan akhir kita. Kurikulum mereka itu tujuan akhirnya ke sana. Jadi murid kita diharapkan menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ke sana ya. Bagaimana bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua harus berkebinekaan global. Yang ketiga harus gotong royong. Kemudian yang keempat harus mandiri. Yang kelima harus kreatif. Yang keenam harus bernalar. Kalau misalnya anak punya dimensi yang 5 ini, profil pelajar yang 6 ini, apakah bisa diciptakan dengan pendidikan yang tanpa aturan, yang bebas kebablasan? Tidak. Berarti merdeka itu bukan berarti bebas tanpa batas. Merdeka itu adalah ingin menciptakan sebuah sistem yang mandiri dan bertanggung jawab, baik gurunya maupun muridnya. Guru tidak bergantung pada pak kepala sekolah, murid juga tidak bergantung kepada guru. Ada guru murid disiplin, gak ada guru murid urakan. Itu kalau tidak mandiri. Kalau dalam merdeka murid itu baik ada guru maupun tidak ada guru tetap disiplin. Mereka sudah sadar disiplinnya itu bukan karena faktor eksternal, bukan karena orang lain, bukan karena hukuman, tetapi disiplinnya karena dia sadar bahwa saya harus disiplin. Nanti akan sedikit saya sampaikan mengenai konsep budaya positif dalam kurikulum mereka. Bagaimana sih konsepnya budaya positif itu, nanti ada khusus Bapak Ibu ya. Ada beberapa peran yang bisa kita jalankan. Pertama, guru harus interaktif. Nggak bisa guru seperti tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang kita belajar matematika. Silakan kalau punya nulis gurunya, nulis di board. Anak kemana gitu kan? Nulis di board. Setelah selesai nulis di board, itulah yang bisa kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, begitu. Tapi guru harus interaktif, hidup, dan harus dua arah komunikasinya, tidak satu arah. Tidak hanya jadi guru, tidak hanya dari guru komunikasi, tapi dari siswa murid juga. Kemudian harus inspiratif. Inspiratif itu kalau dalam bahasa agama kita itu adalah uswah atau teladan, menginspirasi anak, menginspirasi orang lain. Aduh, saya terinspirasi oleh Bu Siti misalnya, anak itu rajin, kata anak itu, sehingga saya ingin rajin juga. Saya ingin jadi seperti Bu Siti. Jangan sampai murid itu seperti ini. Saya yang belajar Bu Siti, namun geus mah kaburan bae, tugasna loba, ka kelasna ukur ceramah, apalagi pagawean nyarekan, lagi wangkas, sehingga si anak gak mau. Nah, itu tidak menginspirasi. Tapi kita harus menginspirasi supaya anak tumbuh motivasi intrinsik dari dalam untuk belajar. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga yang ketiganya itu adalah menyenangkan. Yang keempat menantang. Maksudnya menantang itu bukan berarti tapi membuat mendesain pembelajaran yang membuat anak merasa tertantang untuk belajar, tertantang untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Seperti tadi, bahwa kita menghargai keistimewaan yang ada pada setiap individu. Si anak diistimewakan, si anak digali potensinya, si anak digali keistimewaannya masing-masing. Setiap anak itu istimewa, tidak bisa kita samaratakan. Sampai di sini ada hal yang didiskusikan? Kita lanjutkan dulu. Pak, bentar. Ya, silakan Pak. Kalau melihat peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, saya kira ini mungkin asumsi saya belum mengetahui itu apa kurikulum merdeka secara detail ya. Betul Pak. Tetapi esensial kalau dibaca. Esensial kurikulum merdeka itu mungkin fondasinya bisa dari sini ya. Salah satunya dari sini. Ini ya. Betul. Karena kehebatan seorang murid itu tergantung guru kan. Betul. Makanya kalau saya boleh berpendapat ini menurut saya ini kalau kurun mau berhasil, saya kira gurunya harus kurang lebih seperti ini. Iya. Ya, betul. Dan kita dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, filosofi pendidikannya tidak tabula rasa. Tahu tabula rasa?
tabula rasa itu seperti John Locke, psikologi John Locke, bahwa si anak itu diibaratkan seperti kertas kosong. Ya, si anak seperti kertas kosong, kita guru menuliskan sesuatu pada diri anak. Tetapi dalam konteks mereka belajar, kita prinsipnya adalah anak sudah punya potensi baik semua, potensi buruknya ada, tetapi yang kita tebalkan adalah potensi baiknya. Jadi anak itu tidak kertas kosong, tapi kertas yang ada tulisan, tapi masih remang-remang. Dan kita harus menebalkannya, fungsi guru itu. Sehingga kata Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani. Petani yang menumbuhkan padi atau tanaman. Kita tidak bisa memaksa padi menjadi tomat misalnya. Tetapi kita membantu mendampingi padi tersebut agar dia tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Tugas kita adalah mendampingi padi tersebut, menyediakan lahan yang bagus, kemudian menjaga dari hama. Hama itu apa? Seperti tadi misalnya tawuran pelajar gitu ya, kenakalan remaja itu hama-hamanya. Kita berusaha untuk mendampingi dan menebalkan hal yang baiknya. Jadi budi pekerti yang baiknya kita tanamkan dengan berbagai kebiasaan. Hal yang negatifnya kita kurangi. Jadi sekali lagi pendidikannya tidak seperti tabula rasa yang anak itu seperti kertas kosong, lalu kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan konsep-konsep itu, tapi si anak sudah punya tulisan yang remang-remang gitu ya, yang fungsi kita adalah menyebarkan. Kurang lebih begitu Pak. Kita lanjutkan. Asesmen pembelajaran sumatif, saya kira ini tidak usah terlalu dalam Bapak Ibu ya, nanti bisa kita kaji di PN. Asesmen, tetapi kita review sedikit saja bahwa asesmen itu ada formatif, ada asesmen sumatif, ada asesmen yang sebelum formatif itu asesmen awal pembelajaran. Kalau dulu dikenalnya sebagai asesmen diagnostik. Nah, si asesmen ini dibagi 3 kelompok. Ada asesmen sebagai proses pembelajarannya, kemudian ada asesmen untuk pembelajaran, ada asesmen terhadap pembelajaran. Kalau yang terakhir itu adalah yang asesmen sumatif itu yang terhadap pembelajaran. Sehingga dilakukannya kapan? Di akhir. Kalau yang ini untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran itu dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya ketika mengajar begini misalnya sambil di asesmen baik Bapak Ibu gurunya maupun sebagai bahan refleksi diri saya, apakah sudah tepat nih ketika menyampaikan dengan cara begini, apakah sudah tepat dengan metode begini, sehingga saya sering berefleksi diri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya ini nggak usah lagi, ini terlalu ini nanti harus ada waktu khusus gitu ya kalau untuk kayak itu, dan nanti di PM kita bisa dari yang tadi ya Bapak Ibu yang bingung, atau nanti materi ini saya bagikan Bapak Ibu ya. Jadi terdalam lagi. Ya, kalau boleh ke OSP ini mungkin khusus ke PKS kurikulum barangkali. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Hasil yang luar biasa hanya bisa didapatkan dengan cara yang tidak biasa. Kalau kita ingin biasa-biasa saja, apakah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa? Tidak, nyaris mustahil gitu ya. Jadi kalau kita ingin hasil yang luar biasa, maka jangan yang biasa-biasa saja. Gitu. Luar biasa. Selanjutnya, saya akan sedikit berbagi tentang dimensi modul budaya positif. Tadi saya sedikit sampaikan mengenai budaya positif. Kebetulan saya merupakan salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Padang. Betul Pak. Ini saya sendiri Pak. Saya akan sedikit mendiseminasikan apa yang sudah saya pelajari mengenai budaya positif dan yang sudah saya lakukan mengenai konsep budaya positif. Tentu ini agak sedikit mengubah paradigma kita, Bapak Ibu ya. Agak sedikit mengubah paradigma. Saya juga sama. Awalnya itu seperti apa ya? Ada pergolakan pemikiran. Karena bisa saja kita belum pasti menerima langsung gitu ya. Tetapi ada proses pergolakan pemikiran. Tetapi itu hal yang wajar. Paling tidak saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Kurang lebih budaya positif itu apa? Salah satu dari kebijakan yang ada dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah menanamkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk apa? Agar tercipta
lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa kesepakatan kita. Ini salah satu budaya positif ketika nanti ke anak-anak kita membiasakan untuk kesepakatan ke kelas. Jadi basis dari budaya disiplin anak-anak itu bukan karena aturan yang ada, tetapi karena kesepakatan bersama. Sehingga kita praktekkan sekarang, kita membuat satu kesepakatan. Akan saya sampaikan dulu, nanti akan saya konfirmasi kepada Bapak Ibu apakah disepakati atau tidak. Yang pertama, kita memanfaatkan dan saling berbagi waktu, Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita yang terbatas ini kita manfaatkan bersama-sama dengan efektif. Saya menyampaikan sesekali Bapak Ibu nanti berinteraksi, menanggapi. Kemudian yang selanjutnya, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu hatinya mohon untuk dibuka, pikirannya juga dibuka, cuci piringnya dilupakan dulu sedikit gitu ya. Tagihan eskalator juga sedikit lupakan, kita sekarang fokus dulu untuk belajar. Kemudian selanjutnya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan mohon untuk angkat dulu ya. Nah, nanti bisa dipraktikkan di kelas untuk membuat kesepakatan seperti ini. Apakah ini disepakati Bapak Ibu atau ada yang harus ditambahkan? Cukup ya, kita sepakati bersama. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira apa saja sih yang akan kita diskusikan pada hari ini? Sebetulnya ada 6 hal, tapi kita review sedikit-sedikit poinnya nanti yang mana yang kita utamakan. Yang pertama, dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, ada teori motivasi. Kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita akan sedikit mengenal tentang itu. Kemudian yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, ada restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Nanti kita lihat posisi kita nih selama ini sebagai apa. Ternyata untuk mengontrol peserta didik itu ada 5 posisi yang bisa kita ambil. Saya spill sedikit ya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana nih dari 5 posisi ini? Kita refleksi bersama-sama ya. Apakah sudah sesuai dengan budaya positif atau belum? Baik, yang keenam itu ada restitusi, segitiga restitusi. Pendekatan kepada anak yang dalam tanda petik ya sedang melanggar aturan misalnya dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana sih nanti kita coba praktekkan dan saya akan berbagi apa yang sudah saya lakukan gitu di sekolah. Ini tidak lepas dari kurikulum merdeka. Jadi salah satu poinnya adalah ini tentang budaya positif. Yang pertama nih tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah mendengar kata-kata disiplin positif? Baru kali ini. Atau disiplin saja nih Bapak Ibu. Saya sering ya. Saya berharap bahwa murid-murid saya disiplin. Ada yang berpikir begitu? Ada. Kalau begitu menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ayo. Kepatuhan. Taat aturan. Menepati janji misalnya. Bapak ada apa? Konsisten. Ada lagi? Disiplin. Iya. Yang gak disiplin itu yang bagaimana gitu kan? Duduk di kelas yang rapi. Duduk di kelas yang rapi. Rapi gak disiplin. Padahal orang katanya yang mejanya berantakan, mereka yang suka berhasil katanya ya. Apakah ini cocok gak dengan teori itu? Apakah itu asumsi kita atau memang betul-betul seperti itu? Ada lagi yang mau nyampein? Taat. Oke, bagus. Sekarang kita lihat. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Sebelum ke sana, saya ingin mensimulasikan satu hal. Bapak Ibu bisa dilihat aturannya di depan. Namanya adalah permainan coba. Coba kita lihat dua orang ini, ada yang jadi si A, ada yang si B. Ibu jadi si B ya? Ibu yang jadi si A. Coba lihat. Anda adalah A, ibu yang kerudung krem. Yang ini B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Misalnya emas, emas boleh, atau chat dengan suami yang rahasia, yang hanya ditahu oleh ibu dengan suami ya, gitu. Atau catatan SP letter misalnya.
Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga ya Bu. Harus dijaga kan itu rasanya Bu. Anda ini, Ibu sebagai si B, tugas rekan Anda ya B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepelan tangan si Ibu ini. Kepo. Kepo, ingin tahu. Teman Anda boleh bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, bisa memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menamuri uang. Cobalah lakukan kegiatan di atas dengan B secara bergantian masing-masing ada itu menjadi 30 detik. 30 detik nih. Beres ya. A, Ibu punya barang berharga di sini, ada catatan keuangan pribadi yang harus diketahui sama Ibu saja sendiri. Ada si Ibu ini yang kepo. Bagaimana caranya ingin membuka? Coba Bu, gimana caranya? Bisa sih Bu. Bisa mengintimidasi. Ibu kecenderungannya gimana nih kalau mempengaruhi orang lain? Boleh, silakan dicoba. 30 detik silakan. Ibu teh sekuat tenaga ingin membuka, Ibu ini sekuat tenaga ingin mempertahankan. Kita lihat simulasi satu dulu, nanti yang lain boleh dicoba. Gimana coba? Dirajut dengan curhat ke saya. Oh gitu ya, ke saya. Coba terus. Dipraktekkan ini, Ibu ditahan. Lihat dari muka Bu ini kayak ada sesuatu yang menjanggal, mau cerita. Kira-kira Ibu dengan rayuan ini, Ibu bisa membuka itu gak? Belum ya? Terus apa lagi? Gak usah yang lain. Bodoh dengan seblak. Dibujuk berarti itu ya? Coba. Kita harus curhat dulu. Curhat terus, jadi sampai Luluh hatinya gitu. sampai percaya, jadi dibuat percaya sama saya. Kira-kira kalau Ibu sudah dibujuk mau membuka nggak? Enggak. Belum pasti ya? Yang lain mau dipraktekkan atau nanti saja? Praktekkan saja Pak. Karena waktu kita terbatas. Kita lanjutkan saja. Ada sedikit refleksi nih Bapak Ibu. Kita lihat, baca bareng-bareng dengan hati yang penuh kesadaran. Apakah Anda, yang A ya, ketika Anda jadi A, misalnya Ibu yang tadi merasakan, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi Ibu membuka atau enggak? Enggak ya? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepala? Apa alasan untuk tidak? Tahap akhir dari aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut. Saya berpikir mengenai perubahan sikap saya setelah melakukan aksi nyata ini, pelajaran-pelajaran yang didapat, dan seterusnya. Kemudian, saya juga mendapatkan umpan balik dari peserta didik atau dari murid-murid saya ketika saya menyusun aksi nyata bersama mereka. Berikut umpan balik dari mereka.